Saya pernah tinggal di Amerika cukup lama. Terus saya lihat ini orang kalau di negara maju tuh seperti apa sih? Kayaknya makan paginya sama, kita makan pagi, sekolah juga sama, nggak lebih pinter dari kita, negaranya sama aja. Kenapa kok dia bisa disebut negara maju dan kita negara berkembang? Kalau saya perhatiin sistemnya adalah mereka tuh asetnya kerja keras, orangnya kerja biasa-biasa aja. Kalau di Republik kita orang kerja keras banget, asetnya tidur-tidur aja. So that is the difference. The economic system membuat mereka make sure bahwa semua aset have to work extremely hard. Nggak ada uang nganggur, nggak ada space nganggur, nggak ada barang nganggur, nggak ada capital nganggur. They work very hard sehingga orangnya bisa kerja biasa aja dan kemudian dia bisa take vacation. Kalau di Republik kita nggak pernah vacation, kerja terus asetnya tidur. Ada suatu kompleks yang bagus didiemin aja 20 tahun. Tanahnya bagus banget didiemin, nggak ada yang berani nyentuh. Karena apa ya? Karena milik negara. Negaranya ngapain? Negaranya tidur, orangnya kerja keras. That is what is make us a lot of different. Makanya saya sekarang tuh selalu gelisah. Saya bilang sama Pak Isa, saya nggak peduli dan saya nggak kepengen lihat ada barang negara secuil apapun yang dia itu waste, idle, sia-sia, tidur, malas. Aset kita harus dibuat kerja keras. Makanya sekarang kita pilah-pilah mana yang dipakai untuk fungsi pemerintahan. Mana yang kita lihat, oh kita udah punya. Jadi kalau ada kementerian lembaga bilang saya butuh office space, saya minta anggaran pada Menteri Keuangan untuk bangun office. Why you have to build office? Ini masih ada space lain yang masih kosong. Oh enggak, tapi itu kan sebagian miliknya kementerian lain. Kenapa? Memangnya kalau combine satu gedung miliknya 2 menteri nggak bisa kerja sama? Karena semua kementerian biasanya kepengen punya gedung sendiri, pengen nama sendiri, punya space sendiri. Jadi kita harus make sure bahwa sekarang menciptakan disiplin di dalam pemanfaatan aset. Pertanyaan apakah perlu? Kalaupun ya kami perlu, apakah harus baru? Oh nggak perlu baru, kalau begitu apakah harus di situ? Jadi banyak pertanyaan yang menyebabkan kita harus membuat indikator sehingga belanja modal itu makin efisien, belanja pemeliharaannya juga makin baik, dan juga kalau bisa aset itu tadi bekerja, menghasilkan penerimaan negara bukan pajak, dan juga bahkan kita menggunakan aset itu sebagai underlying aset untuk penerbitan surat utang negara dalam bentuk sukuk.